Jadi gue custom ROM handphone gue ini karena gue nggak suka sama tampilan MIUI di Xiaomi. Ya itu sih, awal mula kenapa gue mencoba custom pas waktu kuliah dulu. Ya lu tau lah, era Xiaomi belum masuk Indo secara resmi, kayak setiap handphone Xiaomi tuh pasti ada embel-embel OS MIUI China-nya. Itu nggak enak banget dipakainya. Dan sekarang gue udah custom lagi handphone baru gue, dan apakah alasannya tetap sama? Yaitu gue nggak suka MIUI? Ya enggak sih. So di video kali ini gue bakalan bahas seputar custom handphone di si Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G yang udah nggak pakai MIUI lagi untuk UI iOS-nya. Tapi sebelum itu selamat datang channel nyantai dengan gue Ali yang baru aja coba-coba custom lagi. Dan kalau kalian suka dengan konten kita silahkan saja subscribe dulu ke channel ini dan komen di setiap videonya biar kita makin rajin bikin kontennya. Dan kali ini juga videonya itu bukan bentuk review mendetail ya, cuma sekedar obrolan biasa aja yang mungkin gue pengen share ke kalian tentang ya custom ini. Teman-teman banyak yang minta pembahasannya, jadi ya gue bahas aja gitu, bukan ajakan juga gitu. Plus jangan expect video ini bakal banyak birolnya ya. Udah sebulanan ya gua handphonenya ini jadiin custom dan jelas banyak plus minusnya ketika gua ganti dan melepaskan OS resmi di handphonenya ini. Yang jelas gua udah rela kalau handphone gue ini bakalan kena bootloop atau bahkan udah nggak bisa pakai garansi lagi karena gua udah otak-atik sistem internalnya. Tapi satu hal, kenapa gua kepengen lagi untuk custom yaitu untuk performa handphonenya. Yes, kita semua pasti udah paham ya, handphone zaman sekarang yang resmi masuk Indonesia pasti nggak bisa terlepas dari kata bloatware. Perintilan-perintilan gak penting tapi wajib ada di setiap handphone barunya, yang kadang-kadang efeknya itu ngabisin storage handphone kita atau bahkan bikin handphone lemot karena bloatware-nya ini berjalan di background HP. Kalau soal tampilan UI udah nggak ada masalah. MIUI dan handphone sekelasnya pun udah cukup fluid buat dipakai harian. Nggak cuma handphone Samsung sama iPhone doang yang udah enak. Makanya gue sekedar pengen tahu aja secara performanya itu gimana peningkatannya. Dan ternyata hasilnya tuh bisa sampai 400.000 cuy di Antutunya. Ini gokil sih. Dari yang standarnya dulu kita tes itu cuma di 370 ribuan aja. Ya mungkin ini salah satu bukti sih kalau memang stok Android itu bisa meningkatkan performa dari kurangnya bloatware di handphone plus stok UI dibanding dengan MIUI ya harusnya ada penurunan penggunaan proses di segi RAM-nya juga. Tapi bukan berarti ini jadi acuan ya. Ya buat nyenengin diri aja gitu. Terus plus-plusnya pakai custom tuh apa aja sih bang? Ya banyak sebenarnya. Cuma nanti dulu gue jelasin tentang custom ROM, oke? Tapi sebelum itu jangan lupa dong buat subscribe lagi di channel ini sama like kalau kalian suka kontennya ya. Kalau rame gue bakal banyakin nih konten yang ini nih ya. Nah tentang custom ya, tenang ini gue bakal bahas sedikit aja biar nggak lama juga. Jadi buat handphone lu ke custom itu sebenarnya suatu hal yang nggak direkomenin buat kebanyakan orang. Karena resikonya tuh banyak banget untuk melakukan ini. Di handphone gua aja udah berkali-kali bootloop karena gua salah install software via bootloadernya. Ya jadi perlu pemahaman yang bener, nggak asal ikutin tutorialnya aja. Dan ngomongin soal tutorialnya pun, kalau handphone gua A dan handphone kalian itu bukan A juga, belum tentu caranya itu sama. Cara custom handphone gua sekarang sama handphone gue yang dulu aja beda. Ya beda-beda deh. Jadi memang kalau mau bikin tutorial pun gua nggak bisa dan gua nggak akan mau juga. Karena gua buat konten ini sebagai informasi dan edukasi aja. Sama satu hal lagi, nggak semua handphone ini bisa di custom ya. Cuma handphone tertentu aja yang udah dibuat aksesnya sama produsen handphone biar bisa dioprek-oprek. Kalau kayak handphone Oppo, Vivo gitu-gitu setahu gue itu nggak bisa. Bahkan Samsung pun ada yang bisa, ada yang enggak juga. Ya kalau kalian mau coba-coba sama handphone yang udah kasih izin aja gitu ya, kayak Xiaomi, Poco itu udah aman, banyak pula untuk pilihannya. Kayak di gue ini pilihan ROM-nya itu ada Pixel Experience, Evolution X, Superior OS, Project Elixir yang udah ternama lah. Cuma sayang Nusantara OS sejauh ini gue masih ragu ya bisa atau enggak di Xiaomi ini. Dan sekarang gue juga udah pilih Evolution X which is based on OSP lagi. Tampang Pixel punya yang smooth secara performance-nya. Terus kelebihannya apa nih pakai si custom ini? Teruntuk ROM yang gue pakai sekarang ini ada fitur kenapa UI resmi itu nggak mau coba aplikasiin di handphone-handphonenya, yaitu fitur taskbar. Gue nggak tahu ini originnya itu siapa yang buat, tapi ini bener-bener bikin handphone lu tuh ya lebih gampang untuk multitaskingnya. The best fitur dari yang semua ada di handphone gue ini, dan menurut gue ini menarik banget kalau bisa diimplementasiin ke UI officialnya, UI yang ada di handphone kebanyakan.
Walaupun trade off-nya ketika pakai ini kerasa banget pemakaian RAM jadi berlebihan. Kayak dampak pas gua lagi main game jadi nggak sestabil tanpa taskbar. Tapi ya itu ya, kalau bisa diimplementasi dan improve lagi, ini sih enak banget cuy. Ini ngemudahin juga buat lu dual apps jalan sekaligus, nggak perlu buka kayak semacam alt tab kalau di laptop. Ya bener-bener fluid banget sih untuk fitur taskbar ini. Dan smartnya juga kayak auto suggest ya, nanti taskbar ini bisa menyesuaikan apps yang kita pakai juga. Jadi nggak sekedar app yang emang kita set di bagian taskbarnya aja. Jadi bener-bener enak deh. Terus di segi multitaskingnya, secara general jelas udah nggak berasa MIUI lagi karena base-nya ini langsung Android stock, atau kata lain itu ya pakai OS-nya Pixel. Tampangnya pun juga berbeda, yang sebenarnya minim fitur di awalnya. Cuma karena ini gue udah utak-atik, ya penampilannya berbeda lah. Lebih bisa menyesuaikan ke preferensi gue. Ya tinggal langsung aja ke menu Evolution X-nya untuk customisasinya. Dan yang terpenting buat game boosternya, nggak sekedar booster baalan ya, ini bisa unlock setting FPS cuy. Yang jelas-jelas kalau di handphone Snapdragon 695 yang biasa ke-lock di 60 fps, untuk game Mobile Legends pakai ROM ini bisa di bypass ke 120 fps dan itu works ya. Ya walaupun gak stabil, tetap balik lagi ke performa si 695 nya kan ya. Setidaknya menarik banget ya, jadinya tuh gua set Mobile Legends-nya di 90 fps, itu tuh lebih stabil cuy. Terus sektor kamera jelas pastinya pakai Gcam. No debat lah, kalau udah mainin Custom wajib Gcam kameranya. Dan gue di sini pakai Gcam BSG yang MCG. Ini gue direkomendasiin sama anak-anak forum dan pas gue coba ini hasilnya juga nggak kalah menarik. Processingnya udah rapi banget, gue suka. Ya walaupun nasibnya sama kayak SoC lagi. Punya software settingannya, tapi ya kalau udah mentok di bagian spek hardware-nya ya udah tetap gitu hasilnya. Cuma ya lebih diimprove aja. Sisanya ya masih banyak lagi lah kelebihan yang lu bisa explore dari Custom ini. Kalau kekurangan ya ada-ada aja sih. Seperti yang udah pernah gue buat di short YouTube kita, ROM ini membolehkan untuk menggunakan always on display yang nggak cuma 10 detik aja. Tapi trade off-nya itu baterai gue boros banget jadinya. Karena ya si sensornya ini nggak jadi pinter juga cuy. Beda sama AMOLED mahal, handphone yang udah pakai AMOLED mahal gitu ya. Terus juga untuk chargingnya, Xiaomi ini kan bisa di 33 watt charging ya. Cuma ketika di ROM ini, ketek pas lagi ngecas itu cuma di sekitaran 23 sampai 25 watt doang nih maksimalnya. Gua nggak tahu emang realnya segitu atau gimana, tapi kayak pengen di up aja ke 33 watt charging gitu, biar berasa Xiaomi-nya tuh tetap ada gitu. Cuma kalau untuk urusan durasi pengecasan ya ini udah aman, sama-sama cepat di satu jaman juga. Sama kalau untuk penggunaan baterai, terlepas dari always on display yang bikin baterai boros pun sebenarnya gua nggak bisa naker secara tepat. Kalau dibilang irit ya irit gitu ya, karena handphone ini bukan handphone utama gua, ini handphone secondary gua. Gue pakai handphone ini cuma buat entertainment doang, nonton anime, nonton YouTube, atau push rank Mobile Legends yang kayaknya nggak seru gitu kalau main di layar kecil di iPhone 12 mini gue. At least gue pakai handphone ini 3 hari awet lah kalau gue nggak gila-gila mainnya ya. Ini seriusan. Ya kayak gitulah, plus minusnya banyak sebenarnya. Kayak lu pakai MIUI terus ke One UI Samsung gitu, ya ada sisi enaknya dan ada sisi enggaknya juga cuy. Ini wajar sebenarnya. Tapi kalau secara overall ya gue lebih suka si Custom ini sih, karena lu bisa explore lagi sesuai dengan preferensi lo. Oh iya, persoalan root belum gue mention juga ya. Handphone gue sekarang di root nggak sih gitu ya. Sekarang ya udah nggak lagi, karena gue bingung kemarin abis di root mau diapain handphonenya. Gue cek di internet ngapain aja gitu abis di root. Mostly kebanyakan itu gue nggak butuh sama fungsi-fungsinya. Jadi ya gue hapus aja Magis gue. Lagi pula kalau misalkan nanti gue pengen pakai aplikasi bank ya nanti gue nggak bakalan ribet juga. Ya walaupun ada cara ngumpetinnya, tapi ya ngapain juga install yang nggak gue pakai juga. Tapi sih ya kalau teman-teman tahu nih soal setting kernel itu gimana, coba dong share di komen gitu. Dulu pas gue pakai Redmi Note 3 itu sempat ada sharing custom kernel, tapi kenapa sekarang udah nggak ada ya? Ya kenapa gitu ya? Padahal lumayan tuh kayak semi overclock gitu bisa pakai si kernelnya. Jadi ya buat Custom kali ini tuh memang menarik, tapi memang kayaknya tuh gue liat Custom sekarang bukan kayak zaman dulu lagi. Buat opsi dapetin vibes berbeda karena OS handphone asli itu memang masih busuk gitu. Kalau sekarang ya handphone udah enak gitu bawaannya. MIUI, ColorOS, One UI udah nggak seburuk dulu. Sekarang ya masalahnya cuma bloatware aja, dan sekarang pun ngefeknya nggak separah kayak bloatware dulu. Makanya gue nggak bisa langsung sodorin, mending ganti ROM aja buat orang lain ya, walaupun dari awal gue juga nggak rekomendasiin. Customisasi ROM dan oprek-oprek lainnya pun sekarang ya fungsinya cuma sekedar buat hobi aja sih menurut gue. Pengen coba hal baru di handphone lu dan kebetulan di handphone lu tuh bisa gitu. Ya udah gitu. Dan kalau kalian mau coba, make sure semuanya dipelajari dengan benar, kayak lu baca dari forum, komunitas lokal, atau ikut Telegram modding
setting handphone lu gitu ya. Itu penting banget buat minimalisir kegagalan saat proses. Sama alat-alat pendukungnya kayak laptop, kabel-kabelnya ya mesti bagus, jangan pakai yang udah jelek. Anyway, thank you juga nih buat teman-teman Discord yang udah bantu gue juga buat oprek si handphone gue ini. Gue udah buta lagi emang setelah sekian lama gak mainan di area ini. Dan ya, handphonenya ini gue bakalan biarin aja di mode custom-nya gitu. Gak bakal gue balikin ke mode pabriknya karena ya udah lumayan ngebantu gue buat main game di handphone ini. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari custom handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh obrolan soal custom. Jangan lupa juga kasih pendapatnya atau mau diskusi di bawah, silakan aja. Dan komentar di video ini ya, intinya komentar dan like semua videonya gue. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.